Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan saya Rio Ardianto dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ini, yaitu saya mengambil teori mengenai kotaku, kota tanpa kumuh. Tentang program kotaku. Program kotaku atau kota tanpa kumuh adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 sampai 2019 sebagai upaya pencepatan target RPJMN 2015-2019 dalam mencapai 0 hektar di kawasan kumuh. Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program pemberdayaan masyarakat nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, program Kotaku dirancang dengan pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, dan kolaborasi sebagai platform serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dengan beberapa tujuan diantaranya adalah yaitu menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 hektar, terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik, tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota atau kabupaten, dan tingkat masyarakat yang kelembagaan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah, meningkatnya penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dan yang terakhir yaitu terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Selanjutnya ada manfaat dan target program diantaranya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan permukiman perkotaan di kawasan kumuh, seperti drainase umum, pengolahan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Kemudian ada menurunnya luas kawasan kumuh dengan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan permukiman perkotaan yang lebih baik. Kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan ada beberapa. Yang pertama, contohnya ada terlaksananya baseline data kumuh di 11.067 kelurahan atau desa di 269 kota atau kabupaten. Selanjutnya terlaksananya penanganan kumuh melalui pola penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yaitu PLBK yang dilaksanakan di 220 kelurahan atau desa dan juga lainnya. Nah, ini ada potret bagaimana contoh hasil pembangunan infrastruktur yang terintegrasi melalui program Kotaku yang tentunya akan mendukung peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan lanjut. Nah, untuk program Kotaku sendiri sudah diadopsi oleh semua provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berjumlah 34 provinsi dengan 260 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada 11.067 kelurahan atau desa dan sudah menangani seluas 23.656 hektar permukiman kumuh. Adapun prinsip dasar program Kotaku ini adalah Pemda sebagai nahkoda memimpin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya. Kemudian aspek penanganan kumuh mencakup kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan atau yang biasa disingkat dengan Tridaya. Kemudian sinergi perencanaan tingkat masyarakat dan tingkat kota selama 3-5 tahun, partisipatif, kreatif, dan inovatif, pengelolaan lingkungan sosial yang menjamin keberlanjutan,
kemudian akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan, kemudian ada investasi penanganan kumuh, dan ada peran BKM atau LKM dalam penanganan kumuh. Ada beberapa indikator permasalahan suatu permukiman, sehingga permukiman tersebut memiliki infrastruktur yang kurang dan disebut kumuh. Di antaranya yaitu ada bangunan gedung, seperti ketidakteraturan, kemudian kepadatan tinggi, dan tidak kesesuaian sanitasi, pencahayaan, kemudian ada jalan lingkungan, seperti kondisi jalan lingkungan yang tidak baik, lebar jalan yang tidak memadai, serta kelengkapan jalan yang tidak memadai, kemudian penyediaan air minum seperti tidak terpenuhinya, kemudian kualitasnya kurang, kemudian ada drainase lingkungan seperti tidak kemampuan mengalirkan limpasan air, menimbulkan bau, kemudian untuk pengelolaan air limbahnya itu masih tercemar, kemudian pengelolaan persampahan masih belum sesuai dan ketidaksediaan sarana dan prasarana pengelolaannya, kemudian pengamanan kebakaran seperti belum tersedianya sistem pengamanan secara aktif dan pasif, belum ada pasokan air. Kemudian untuk ruang terbuka hijau, yaitu ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau dan ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau. Kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai kotaku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.